Chef Yudi. Siap. Mau nanya dong. Nanya apa? Nanya makanan-makanan favorit Chef Yudi di Jogja. Makan favorit. Maksudnya gimana? Makan favorit? Misalnya kayak soto A, soto B, atau gudeg, atau apalah gitu yang ada di Jogja. Oh, mana yang lebih disuka? Mana yang sering saya makan gitu? Ya betul. Oke, yuk. Soto favorit Chef Yudi di Jogja. Soto. Soto Pak Dalbe di Jalan Sudirman. Ada dua sih di, kalau nggak salah ya, di Keranggan juga ada. Cuman saya suka yang di Jalan Sudirman yang sempit itu. Dia salah satu soto legend di Jogja. Sempit, kecil tempatnya. Cobain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebetulnya saya tuh suka juga soto di, dulu ada di Masjid Klebengan. Masjid Gor Klebengan itu masuk ke dalam, masuk ke utara ya. Itu tapi bukan yang sebelah kanan. Ada juga sebelah kanan juga enak. Cuman kalau saya lebih suka yang dulu nih 5 tahun yang lalu tuh ada mentok kiri jalan di depan rumah orang dia. Di bawah pohon gitu. Cuman sekarang udah nggak ada sih. Kalau teman-teman yang tahu pindah kemana, ini ya kasih tahu di kolom komentar. Ayam goreng yang Chef Yudi paling suka di Jogja tuh ayam goreng apa ya? Olive. Titik. Olive doang. Ada Hara sebetulnya yang juga suka. Cuma awalnya Olive, terus ganti Hara, terus sekarang Olive lagi. Dan kayaknya susah untuk berpindah lagi ya. Olive. Kalau sate? Wah, sate lagi. Sate lagi. Sate ada 3 nih ya. Sate ada 3 nih, semuanya saya makan. 1 kambing, sapi, ayam. Kambing dulu. Ini comfort food saya. Sate kambing saya pilih sate Joglo Simpang 5, Kang Ustadi gitu. Saya rutin ke sana sama istri sama anak. Sate kelatak, tengklengnya enak, kicek juga enak menurut saya. Jadi di sana tuh strong, rasanya strong. Kalau orang yang nggak suka strong kemungkinan akan bilang itu asin. Tapi kalau saya suka strong, jadinya saya suka itu. Kalau sate sapi itu saya suka sate Marangi, adanya di restoran Lawu Sunda. Itu saya suka, enak juga tuh. Terus sekarang sate ayam. Nah kalau sate ayam itu kan sate Madura ya, yang bumbu kacang gitu tuh umum sebetulnya. Rasanya juga so-so semua. Cuman yang paling sering saya beli itu yang dekat rumah. Itu sih nggak ada spesial, nggak ada apa, karena dekat rumah kan sering beli. Kalau bakso, Chef? Bakso. Nah, nomor 1 bakso idolaku apa idola ya? Ada, setahu saya di Jogja tuh 2, di Tamsis sama di Jalan Adi Sucipto dekat Bandara Lama. Sama kalau nggak salah dia ada di Klaten, cuman saya nggak tahu ya. Kalau yang di Tamsis sama di Jalan Adi Sucipto tuh saya tahu, dua-duanya pernah makan. Itu saya suka. Terus yang kedua tuh lokal sih dekat rumah juga, itu bakso Pak Loso. Itu gak suka. Saya suka beli tuh di situ. Itu kalau bakso. Kalau gudeg? Gudeg ya. Gudeg tuh sebetulnya gudeg Yujum saya suka karena legit kan. Cuman saya nggak suka yang terlalu manis. Saya suka gudeg yang apa di sini? Gudeg Yunarti ya. Kalau nggak salah di sini nih di Sentral Gudeg Sleman yang deket UGM situ tuh. Kalau gudeg Yujum kan masuk ke dalam. Nah yang depannya, cuman saya lupa namanya ya. Karena nggak sering jadinya nggak inget. Ini tapi saya tuh basicnya kalau gudeg Yujum suka. Kalau mau nyari yang legit, yang strong gitu di Yujum. Karena strong ya. Cuman strongnya karena manis, saya nggak terlalu suka yang manis banget. Jadinya saya milih yang nggak terlalu manis itu depannya. Itu kalau gudeg. Nah, mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam sih nggak ada yang suka banget ya. Saya ingat ya. Mie ayam. Iya, mie ayam sama kayak sate tadi tuh, nggak ada yang spesifik mana yang lebih suka gitu, nggak. Cuman di Pak Loso itu deket rumah kan, jadi sering beli di situ. Biasanya kalau di Pak Loso tuh belinya buat saya sendiri ini pasti 1 mangkok bakso, 1 mangkok mie ayam kering. Mie ayam ini kering ya, jadi nggak ada kuah. Nah, saya makan baksonya dulu. Saya racik tuh, tambahin kecap, tambahin saus, kadang-kadang minta garam dikit, apa gitu. Kan kuahnya jadi enak si baksonya. Lalu baksonya habis, kuahnya kan masih, kuahnya saya campur ke mie ayam. Jadi kuah mie ayam, jadi mie ayam kuahnya masuk gitu. Pasti 2 mangkok kalau seringnya 2 mangkok, bukan pasti. Itu kalau mie ayam. Kalau nasi goreng? Nasi goreng itu
di Jogja kepecah dua ya. Yang banyak lah. Kepecah dua itu maksudnya versi yang bakmi Jawa itu sama versi yang Tegal. Nah, ada juga versi yang putih gitu ya, nasi goreng teri atau nasi goreng Medan gitu-gitu tuh, atau nasi goreng Jawa Timur itu biasanya putih warnanya, nggak pakai saus, nggak pakai kecap. 3 itu. Cuman kalau di Jogja tuh setahu saya 2 ini yang banyak. Terus saya lebih suka yang versi Tegal karena nggak suka versi bukan berarti nggak enak ya, yang versi mie goreng Jawa tuh, tapi saya lebih suka yang versi Tegal. Ya, ini lebih spesifik, ini lebih umum lagi ya chef ya. Oke. Ramen. Ramen. Hehe. Buset deh. Gue jualan ramen, lu tanya ramen. Ya jelas bunga lah. Tapi gini, ramen itu saya apresiasi dulu ya. Saya apresiasi buat ramen di Golden Geisha. Saya juga karena jualan makanan Jepang ya, juga nyoba gitu di beberapa titik. Cuman yang saya amaze itu di Golden Geisha. Itu tori paitannya tuh juara lah menurut saya. Nah, oleh karenanya, jadi saya juga sama saya jualan nih. Jadi saya juga bikin tori paitan juga versi bunga yang juga enak, tidak kalah enak. Namanya bunga tori pai ramen. Tori pai itu sebenarnya kita kecilkan biar jadi identitasnya bunga kan. Jadi bunga tori pai ramen. Lu coba deh ramennya bunga yang tori pai. Kalau udon, Udon? udon. Lanjut. Lanjut. Gyoza. Lanjut. Oke, terakhir nih sushi. Ya. Apa yang jatuh tuh? Ya semuanya itu yang kita jual di Jogja ya bunga lah. Dari ramen, sushi, gyoza, udon, menurut saya itu yang terbaik. Karena kan apa yang saya jual di bunga adalah apa yang bisa saya kreasikan terbaik. Dari yang saya nyoba di Jogja itu yang terbaik lah yang saya sajikan. Sehingga kalau favorit, ya bukan karena saya jualan itu, memang saya bikin yang terbaik. Coba. Udah ada aja lu pertanyaannya. Oke, makasih ya chef. Oke. Kapan-kapan nanya-nanya lagi. Oke, segitu doang pertanyaan. Ya, segitu doang. Ya, oke, sip. Ntar dulu. Terakhir nih, pesan dari saya. Penting. Kalau kata Prof. Mahfud, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Renal Kasali, stay relevan. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih.